Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ini sepertinya banyak yang takut keluar rumah karena hujan, jadi yang datang segelintir saja. Ya lumayanlah daripada nggak ada. Baik, hari ini kita mendengarkan bacaan yang inspiratif bagi kita terkait dengan doa. Belajar dari Esther yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Esther adalah seorang perempuan yang tangguh, yang mengandalkan Allah satu-satunya dalam hidupnya ketika menghadapi kesesakan, kehimpitan dalam hidupnya. Yang menarik adalah dalam bacaan pertama tadi dia mengatakan seperti ini: "Sejak masa kecilku," tentu dalam doanya, "sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan." Warisan iman, kalau saya boleh menyebutnya. Si Esther ini memiliki warisan iman dari leluhurnya, dari bapaknya, dan tentu diteruskan turun-temurun, bahwa sebagai bangsa ini dipilih, dicintai oleh Allah. Allah tidak meninggalkan dan Allah pernah membebaskan, dan itu kan diwartakan terus, diturunkan terus, sehingga anak keturunan sampai berlipat-lipat generasi berikutnya memiliki warisan itu. Dan dalam doa itu, ketika Esther mengangkat itu, mengetuk hati Tuhan bahwa Tuhan pernah menjadi Allah yang hadir dalam sejarah hidup leluhurnya. Sejarah yang seperti apa? Sejarah di mana Allah menyelamatkan leluhur mereka, leluhur Esther ini. Pembebasan Mesir dan seterusnya, jatuh bangun dosa, tetapi Allah tetap menyelamatkan. Dan itulah warisan iman yang dihidupi oleh Esther. Sehingga dalam doanya disebut dalam bacaan pertama tadi, "Engkaulah satu-satunya milikku, tolonglah aku." Mengapa Esther meminta itu? Lah Allah pernah hadir dalam sejarah leluhurnya, Allah yang menolong, Allah yang tidak meninggalkan, dan Allah yang memilih bangsanya. Maka kalau kita belajar dari Esther ini, kita bisa kok berdoa. Barangkali dalam hidup kita mengenai iman juga mendapatkan warisan dari orang tua. Mengenai iman selain warisan, bisa jadi karena membaca kitab suci, mencari sendiri, dan mengenali bahwa Allah juga hadir dalam sejarah hidup manusia. Kalau jangka pendek, yang paling dekat adalah Allah hadir dalam sejarah keluarga, bisa jadi. Kalau itu kesulitan, Allah hadir dalam sejarah hidup pribadi.
Saat-saat mana Allah pernah menyelamatkan hidupku, hidup saya, hidup Anda, saat terpuruk. Dan itu disyukuri sebagai pengalaman iman bahwa Allah hadir dalam sejarah hidupku, sehingga pada waktunya nanti ketika mengalami pengalaman terpuruk lagi, pengalaman kekalutan lagi, pengalaman ketidakberdayaan lagi, mengambil keyakinan lampau yang pernah dihidupi, Allah pernah hadir dalam sejarah hidupku. Allah yang apa? Allah yang seperti diyakini oleh Esther, Allah yang memilihku, Allah yang mengasihiku, dan Allah yang tidak meninggalkanku. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mintalah, carilah, ketuklah, pasti akan mendapat, pasti akan dibuka, pasti akan menemukan. Itu pun sebentuk keyakinan iman bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita. Kita mohon semoga kita memiliki hati seperti Esther. Hanya Allah lah yang menjadi satu-satunya andalan, sehingga dalam doa-doanya Allah dijadikan kekuatan. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah hidup doa kita, untuk memperbaharui hidup kita. Semoga kita makin dekat dengan Tuhan dan berbuah dalam keseharian kita, dalam kasih, dalam persaudaraan. Seperti di dalam akhir Injil tadi, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadamu, kepada mereka. Kalau kita tidak mau dibenci, jangan membenci. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Dan itu semua buah doa. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.